Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya bernama Nararati dan rekan saya bernama Sidi Febrianto dan Rian Aditama. Kami di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ada 4. Pertama, bahwa setiap ilmu, pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Dan ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai pengembangan ilmu ada 3. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral lagi bagi para ilmu dalam pengembangan iptek di Indonesia. Dan ketiga, pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Adapun sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ada 2. Sumber historis Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 1945. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terdapat PLTN di Semenanjung Muria didasarkan kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rian Aditama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Aditama. Saya akan menyambung presentasi dari kelompok 4. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu.
Antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdui tunggal dengan amal. Malahan angkatlah derajat kemahasiswaan itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus menerus di wajah Ibu Pertiwi. Ketut 2011. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mubianto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berprioritas pada pemilik modal besar. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkependudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Titus GDK 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Saya Cindy Febrianta dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Organisasi Pancasila sebagai pengembangan ilmu, hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simpati dan Cara Sehat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan undangan bangsa sebagai berikut. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat yang menuju ujian dengan seperti yang akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat imparsial maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau harmonisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti mencukupi materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai,
mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai dengan kemampuannya yang tinggi. Untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi keseluruhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergi individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Untuk sila keempat, kerakyatan yang adil didukung oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberikan arahan dalam manajemen keputusan baik dalam tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar seluruh diusahakan tidak terjadinya jubab atau gap. Kesejahteraan ini di antara bangsa Indonesia, ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri produksi dan mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan yang kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya meningkatkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak berusaha itu sendiri. Baiklah, adapun pembahasan ekonomi Pancasila sebagai pengembangan ilmu ada 3 bagian, yaitu perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini dapat berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Untuk yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang laku keras ini perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang diserap oleh pasar atau dunia industri. Untuk yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luar sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Demikian presentasi dari kelompok 4 dan kami akan membuka sesi tanya jawab bagi kelompok yang ingin bertanya. Kami persilakan.